Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan tentang penolakan ceramah Ustaz Abdul Somad, UAS, oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Penolakan ini dilakukan terkait rencana tablik akbar yang kabarnya akan diadakan di kota tersebut. MUI Kota Payakumbuh menolak pelaksanaan tablik akbar tersebut karena diduga ada unsur politik praktis di baliknya. Ini adalah langkah yang patut kita apresiasi, karena MUI menunjukkan sikap tegas dalam melindungi umat dari kepentingan politik yang diselubungi kegiatan keagamaan. Dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh MUI Kota Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Erman Ali dan Sekretaris Hanan Putra, mereka menegaskan bahwa pada dasarnya MUI mendukung setiap kegiatan kajian dan majelis ilmu yang bertujuan memotivasi serta meningkatkan gairah keagamaan umat. Namun, sesuai hasil rapat koordinasi daerah MUI Sumatera Barat pada 22 September 2024, mereka memutuskan untuk tidak mengizinkan mubalik dari luar Sumatera Barat untuk ikut campur dalam politik praktis di wilayah tersebut. Adapun ringkasan poin-poin dalam surat penolakan MUI Kota Payakumbuh terkait tablik akbar yang dihadiri Ustaz Abdul Somad, UAS, di antaranya. 1. Dukungan terhadap kajian keagamaan. MUI Kota Payakumbuh pada dasarnya mendukung kegiatan kajian dan majelis ilmu yang bertujuan memotivasi serta meningkatkan semangat keagamaan umat, selama kegiatan tersebut tidak dicampuri oleh kepentingan politik praktis. 2. Keputusan Rakorda MUI Sumbar, MUI Sumatera Barat, dalam Rakorda tanggal 22 September 2024, memutuskan untuk tidak mengizinkan mubalik dari luar Sumbar ikut campur dalam kontestasi pilkada di Sumbar. 3. Etika antar ulama dan mubalik. Pada poin 6 dan 7 Rakorda, ditegaskan bahwa mubalik luar Sumbar tidak boleh ikut campur dalam politik praktis, karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran etika, su'ul adab, dalam hubungan antara ulama dan mubalik. Selain itu, penduduk suatu daerah lebih mengetahui kondisi negeri mereka, sehingga perlu saling menghormati dan mengikuti kaidah tersebut. 4. Identifikasi potensi alat kampanye. MUI Payakumbuh mencatat bahwa narasumber tablik akbar aktif mengkampanyekan salah satu calon pilkada, dan waktu pelaksanaan tablik akbar bertepatan dengan masa kampanye. Karena itu, kegiatan tablik akbar dianggap berpotensi menjadi alat kampanye dengan kepentingan politik tertentu. 5. Kesimpulan dan penolakan. Berdasarkan kajian terhadap poin-poin tersebut, MUI Payakumbuh menolak penyelenggaraan tablik akbar yang dimaksud. Profesor Haji Ganefri, PhD, Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Provinsi Sumatera Barat, menekankan agar ulama tidak dikaitkan dengan urusan politik, merespons penolakan yang dilakukan MUI Kota Payakumbuh terhadap kehadiran Ustadz Abdul Somad, UAS, pada tablik akbar di Masjid Al-Mubarak, Tiakar, Payakumbuh. Kegiatan tersebut rencananya diadakan pada 4 November 2024 dalam rangka peletakan batu pertama Lembaga Kajian Al-Husam. Profesor Haji Ganefri, yang juga mantan Rektor Universitas Negeri Padang, UNP, menegaskan bahwa kehadiran ulama dalam kegiatan keagamaan tidak seharusnya dipolitisasi, meskipun dirinya tidak dalam kapasitas menolak atau mendukung kehadiran UAS. Ia mengungkapkan keterkejutannya atas penolakan tersebut, mengingat Payakumbuh selama ini dikenal sangat terbuka terhadap ulama. Penolakan oleh MUI Kota Payakumbuh diduga terkait dengan dukungan UAS terhadap salah satu pasangan calon dalam pilkada setempat, yang banyak tersebar di media massa dan sosial. Polemik ini memicu berbagai reaksi di masyarakat, dengan sebagian masyarakat menyayangkan sikap MUI yang dinilai memicu kontroversi nasional. Profesor Haji Ganefri, sebagai Ketua PWNU Sumbar, banyak diminta oleh para ulama dan ustadz untuk menjernihkan masalah ini, dengan harapan agar kegiatan keagamaan tetap berlangsung tanpa terlibat dalam kepentingan politik. Kasus ini bukanlah yang pertama. Kita juga sering melihat fenomena di mana seseorang yang seharusnya berdakwah justru menggunakan panggung agama untuk berkampanye politik. Ada kecurangan, bukan liga yang berbicara. Maka rektor yang berbicara, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap lawan kecurangan. Siap awal pemilu depan. Siap hancur Islam. Siap hancur Indonesia. Jawa Barat ada 4 calon. Kita lihat calon pertama, calon kedua, calon ketiga, calon keempat. Empat-empatnya baik. Andaikan kalau empat-empatnya baik, maka pilih yang paling baik dari 4 tersebut. Paham? Paham? Nah terus andaikan 2 bangsat, 2 baik. Maka yang 2 bangsat ini hilangin dulu. Berarti tinggal 2 yang Nah di antara 2 yang baik,
Lihat mana yang paling mana yang paling membawa maslahat, mana yang paling banyak membawa manfaat, mana yang paling bertakwa kepada Allah, mana yang paling taat kepada Allah, mana yang paling takut kepada Allah. Itu yang kalian pilih. Nah terus Beb, kalau empat-empatnya bangsat gimana? Kalau empat-empatnya bajingan gimana? Kalau empat-empatnya buruk gimana? Apakah kami harus golput? Jangan. Kalau kalian golput, kalau kalian gak milih, bisa jadi yang jadi ada yang paling bangsat nanti. Betul? Betul? Jadi kalau empat-empatnya buruk, empat-empatnya biadab, empat-empatnya bajingan. Udah memang bahasa saya begini, gak pedulilah. Ya kalau lembutnya buruk, kasarnya bangsat gitulah. Maka kalau empat-empatnya buruk, pilih yang paling ringan keburukannya. Paham? Pilih yang paling ringan kerusakannya. Paham? Pilih yang paling ringan mafsadatnya. Dan yang lebih tahu itu ya kalian, bukan saya. Iya kan? Ada 4 nih calon gubernur. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada 1 gubernur, Deddy Mulyadi calon. Kalian udah tahu dia bagaimana dulu waktu mimpin Purwakarta? Udah tahu belum? Udah tahu kan? Bagaimana dia? Sifat dia. Taat gak sama Allah? Jujur aja taat gak? Patuh gak? Atau berbuat musyrik? Yang keras. Jangan takut. Yang keras. Berarti pilih gak? Pilih gak? Pilih gak? Berarti jikalau ada 4, anggaplah 4-empatnya ini bangsat. Tapi ada yang paling bangsat nih sumpama. Si Deddy. Karena apa? Dia musyrik. Dan menebar kemusyrikannya. Mending kalau musyrik sama dirinya sendiri. Berarti jangan dipilih. Nah pilih antara 3 ini aja. Yang paling ringan kebangsatannya siapa saudara-saudara? Paham? Paham? Nah begitu pun pemilihan bupati. Ada berapa di sini? 4. 4 juga. Nah lihat dari 4 tadi nih. Yang meneruskan perjuangan Deddy untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan dipilih. Udah gampang kan? Simple kan? Sumpah mana berapa? 1 yang meneruskan. Atau ada 2? Atau ada 3? Atau semuanya? Ada berapa? Iya, anak tanyakan tuh ada berapa? Yang terindikasi. 1. Nah, berarti sisa 3. Kalau 3 ini mau dianggap baik, pilih yang paling baik. Kalau 3 ini mau dianggap buruk, pilih yang paling ringan keburukannya. Paham? Paham? Tapi jikalau tadi Kiai Said Joban telah menjelaskan bahwasanya ada salah satu calon yang apa? Berkomitmen dengan ulama, merubah Purwakarta menjadi kota santri, menghilangkan kemusyrikan, menerapkan perda syariah, membangun Purwakarta lebih maju, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, maka pilih itu. Tapi ingat, kalau nanti andaikan jadi, ya, terus khianat sama rakyat, bohong sama rakyat, baru disebut orang yang pertama akan melawan Yadi dan wakilnya, saudara-saudara. Saya orang pertama yang datang ke Ustaz Said Joban untuk marah-marah. Saya orang pertama yang akan memimpin kalian datang ke kantor bupati. Kita turunkan sama-sama, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Seperti yang kita lihat di beberapa kejadian sebelumnya, ada pihak-pihak yang berkamuflase sebagai ulama atau ustaz namun sebenarnya membawa agenda politik tertentu. MUI memiliki peran penting dalam membentengi umat dari politisasi agama. Jika agama dipolitisasi, yang terjadi adalah perpecahan di kalangan umat. Orang-orang yang berkampanye dengan jubah ulama bisa menggunakan narasi agama untuk mendukung calon tertentu, yang pada akhirnya dapat merusak persatuan umat. Inilah kenapa MUI Kota Payakumbuh mengambil langkah tegas dalam menolak acara tersebut. Dalam perjalanan sejarah bangsa, kita sering menyaksikan peran penting ulama dalam menjaga moral dan spiritualitas masyarakat. Ulama adalah sosok yang dihormati,
di mana kata-katanya dianggap sebagai panduan hidup yang berbasis pada ajaran agama. Namun, belakangan ini kita melihat fenomena yang semakin mengkhawatirkan, munculnya politisi yang berkedok ulama. Mereka menggunakan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan, menyusupkan agenda politik ke dalam mimbar dakwah, dan memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Politisi yang berkedok ulama adalah mereka yang berusaha mendapatkan legitimasi politik dengan mengusung status sebagai ulama, seolah-olah apa yang mereka katakan adalah kebenaran mutlak agama. Dengan kedok ulama, mereka meraih panggung dakwah untuk menyebarkan pesan-pesan yang seringkali bercampur dengan kepentingan politik, sehingga batas antara dakwah dan kampanye menjadi kabur. Kritik terbesar terhadap politisi semacam ini adalah cara mereka memanfaatkan agama untuk meraih kekuasaan. Alih-alih menggunakan mimbar untuk mengajarkan nilai-nilai agama yang menuntun masyarakat menuju kedamaian, keadilan, dan kesetaraan, mereka justru menyisipkan pesan-pesan politis yang bersifat memecah belah. Agama, yang seharusnya menjadi penyatu umat, dijadikan alat untuk mendiskreditkan lawan politik dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Di negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama, politisi berkedok ulama memiliki keuntungan strategis. Mereka menggunakan simbol-simbol agama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang cenderung mempercayai pemimpin yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Dalam kampanye mereka, politisi semacam ini seringkali mengutip ayat-ayat suci atau hadis, namun dalam konteks yang mendukung agenda politik mereka. Salah satu contoh yang mencolok adalah ketika politisi berkedok ulama menggunakan isu-isu keagamaan sebagai alat untuk memanipulasi opini publik. Mereka menyebarkan narasi bahwa lawan politik mereka tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Bahkan ada yang berani menyebutkan musyrik kepada lawan politiknya. Sehingga seolah-olah pilihan politik menjadi persoalan iman. Politisi yang menggunakan kedok ulama seringkali menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Mereka membangun narasi, kita versus mereka. Di mana mereka yang mendukung dianggap sebagai kelompok yang benar dan sejalan dengan agama, sementara yang menentang dianggap menentang ajaran agama itu sendiri. Hal ini sangat berbahaya karena masyarakat yang terpolarisasi cenderung terpecah belah dan sulit bersatu kembali. Dalam jangka panjang, politisi semacam ini bisa merusak tatanan sosial masyarakat. Agama yang seharusnya menjadi alat pemersatu, malah menjadi alat untuk membentuk blok-blok kekuatan politik. Masyarakat terpecah bukan hanya karena perbedaan politik, tetapi juga karena interpretasi agama yang dipolitisasi. Seorang ulama sejati adalah mereka yang menjaga integritas agamanya. Ulama adalah pembimbing spiritual yang menjauhkan diri dari politik praktis, agar tidak tercemar oleh kepentingan duniawi. Dalam sejarah Islam, para ulama besar seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, hingga para tokoh sufi menghindari keterlibatan langsung dalam politik agar tetap independen dan murni dalam menyebarkan kebenaran. Ulama sejati tidak menggunakan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Mereka lebih memilih untuk mengkritisi kebijakan yang tidak adil dan mendorong masyarakat untuk hidup dengan adab yang baik, tanpa terlibat dalam perebutan kekuasaan. Tugas ulama adalah menyampaikan ajaran agama dengan tulus, tanpa memihak kepada satu kelompok politik tertentu. Langkah MUI Kota Payakumbuh ini patut menjadi contoh bagi MUI di daerah lain, termasuk di Jawa Barat, di mana fenomena serupa sering terjadi. Kita tidak ingin melihat politik praktis merusak hubungan antar umat hanya karena agama diseret-seret dalam kampanye. Jika seseorang ingin berkampanye, lakukanlah secara terbuka dan jujur sebagai politisi, bukan sebagai ulama yang seolah-olah netral. MUI di seluruh Indonesia perlu mengambil sikap tegas dalam menghadapi situasi seperti ini, terutama di masa-masa kampanye pemilu. Dengan begitu, fungsi MUI sebagai pelindung umat dari perpecahan dan politisasi agama dapat dirasakan nyata oleh masyarakat. Kritik terhadap politisi yang berkedok ulama adalah upaya untuk menjaga kesucian agama dari tangan-tangan politis yang ingin memanfaatkan agama untuk kekuasaan. Masyarakat harus bijak dalam menilai, apakah seseorang benar-benar ulama yang membawa pesan moral dan agama, atau hanya politisi yang menggunakan agama sebagai topeng untuk ambisi politik? Ulama dan politisi memiliki peran masing-masing dalam masyarakat. Ketika keduanya tercampur, yang terjadi adalah hilangnya kepercayaan terhadap agama sebagai pedoman moral. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis, mempertanyakan motif-motif di balik dakwah yang mengandung unsur politik, dan menjaga agar agama tetap murni sebagai pedoman hidup, bukan alat kekuasaan. Kita semua berharap bahwa langkah yang diambil oleh MUI Kota Payakumbuh ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Politisasi agama adalah ancaman nyata bagi persatuan umat, dan MUI sebagai lembaga yang berperan menjaga keharmonisan masyarakat harus tegas dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai politik praktis yang mencampur-adukan agama menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini dan tetap menjaga persatuan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.